Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tentulah tidak asing mendengar kata penyerahan diri, atau dalam ibadah minggu pun, maupun persekutuan-persekutuan, kita selalu diingatkan agar menyerahkan hidup atau diri kita kepada Tuhan, karena Dialah yang mempunyai kehidupan ini dan sumber pengharapan. Ayat di atas menggambarkan tentang penyerahan hidup Daud kepada Tuhan, di mana ia yakin bahwa perlindungan yang aman hanya ditemukan dalam Dia. Sebagai Raja Israel, bukan berarti bebas dari masalah. Malah dia banyak mengalami kesesakan, penderitaan, dan masa-masa sukar yang disebabkan musuh-musuhnya yang berusaha menjatuhkan dia. Memang kepercayaan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus tidaklah mempunyai makna apapun jika hanya sekedar percaya tetapi tidak disertai dengan penyerahan penuh kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Berserah berarti menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, saat dalam masalah penderitaan, sakit, kesulitan, ataupun dalam situasi yang sedang tidak diberkati dan keadaan sehat. Disinilah disebut tindakan iman, di mana kita mempercayakan hidup dan mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup ini. Dalam situasi zaman sekarang, yang mana kita rasakan bahwa prinsip hedonisme, individualisme, dan kesuksesan yang instan menjadi tujuan atau prioritas kehidupan, sering sekali membuat kita lupa untuk mengandalkan campur tangan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri dibanding tunduk kepada kehendak Tuhan. Penyerahan hidup atau diri kita kepada Tuhan hanyalah slogan saja dan tidak kita lakukan. Demikian juga dengan kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain atas keberhasilan ataupun berkat materi yang telah kita lihat. Tidak dipungkiri bahwa kita pernah merasa iri hati, kecewa atau marah bila melihat orang lain yang hidupnya tidak benar atau berbuat curang dan dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan duniawi, seolah-olah hidup mereka tidak mengalami apa-apa dan berjalan mulus saja. Terkesan mereka tidak pernah kekurangan, sementara kita yang berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, kenapa masih menemukan masalah dan banyak tantangan, ditambah lagi dengan kondisi kesehatan yang sakit. Disinilah bukti penyerahan hidup kita diuji bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Untuk bisa mengalahkan daging yang cenderung melihat segala sesuatunya dengan kasat mata, dibutuhkan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Berserah berarti melepaskan seluruh aspek kehidupan ini untuk bersama-sama hidup di dalamnya. Segala kekhawatiran kita letakkan di dalam tangannya. Fokus kepada Dia dan secara terus-menerus menyerahkan kehendak kita ke dalam kehendak Tuhan dan menolak setiap keinginan daging yang muncul. Memang ini sangat mudah dikatakan, tetapi sangat sulit dilaksanakan untuk berperang melawan keinginan diri sendiri. Jadi satu-satunya cara yang benar untuk membawa perubahan dalam diri kita adalah mengubah yang di dalam diri kita dengan membangun hubungan dekat dengan Tuhan Allah kita. Kita pusatkan pikiran kepada Tuhan dan mendisiplinkan diri terhadap aktivitas yang berhubungan dengan pengenalan akan Dia. Memang dalam melakukan penyerahan diri secara total kepada Tuhan, sering sekali kita menghadapi halangan-halangan seperti misalnya ketakutan, kekhawatiran, dan keangkuhan. Padahal andai kita sadari bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kita, dan jika kita lupa untuk berserah kepada kehendak-Nya, agar segala kekhawatiran dan ketakutan kita dapat dipadamkan. Ingatlah akan janji Tuhan seperti yang diungkapkan Daud dalam Mazmur 31 ayat 4-5,
yang mengatakan, "Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku." Maka dari ini, saudara-saudaraku, serahkanlah seluruh hidup kita hanya kepada Allah, sumber kekuatan kita.